Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan bi khudurikum. Kita bertemu di sesi yang kedua dan insya Allah materi kita ini, jadi daurah ini berlangsung 2 hari ya, tadi siang sama sore dan besok lagi ya, siang lagi sampai sore gitu nggih. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas materi al-akhta' fi Ramadan. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di bulan Ramadan. Para hadirin, saudara-saudari, Bapak Ibu, mengetahui kejelekan itu juga dibutuhkan. Maka dari itulah dakwah itu ada 2 unsur. Perhatikan. Dakwah itu ada 2 unsur. Unsur yang pertama adalah al-amru bil ma'ruf, mengajak yang baik. Unsur yang kedua adalah an-nahyu 'anil munkar, mencegah yang mungkar. Maka kita enggak mungkin bisa mencegah kemungkaran kalau kita enggak tahu sesuatu yang mungkar. Dakwah tidak selamanya ngajak sholat, ngajak puasa, ngajak zakat. Tapi dakwah juga melarang syirik, melarang bid'ah, termasuk melarang mencegah hal-hal yang merupakan kesalahan. Bahkan ada seorang sahabat Nabi yang punya spesialisasi khusus, yang paling paham tentang kejelekan-kejelekan. Sahabat Nabi ini berkata, nanti saya tanyai. Kana nasu yas'aluna anil khair. Orang-orang pada bertanya kepada Nabi tentang yang baik-baik. Ya Rasulullah, tolong tunjukkan sebuah amalan yang kalau aku lakukan aku masuk surga. Yang baik-baik. Ya Rasulullah, tolong tunjukkan sebuah amalan yang kalau aku lakukan aku dicintai Allah. Ya Rasulullah, tunjukkan amalan yang paling disenangi Allah. Manusia datang ke Nabi bertanya yang baik-baik. Tapi aku, kata sahabat Nabi ini, tapi aku datang ke Nabi kuntu as'alu anisyar. Kalau aku beda. Aku datang ke Nabi tanya yang jelek-jelek. Makhafata an yudrikani, karena aku khawatir kejelekan itu menimpa diriku. Ini dalil bahwa mengetahui kejelekan juga penting. Pertanyaannya yang bisa dapat hadiah. Siapa sahabat Nabi yang ngomong kayak gitu itu? Hudzaifah ibnul Yaman. Alhamdulillah panjenengan dapat hadiah. Dari panitia, bukan dari saya. Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi Hudzaifah ibnul Yaman ini sahabat Nabi yang paling paham kejelekan-kejelekan. Bahkan Hudzaifah ibnul Yaman dijuluki oleh Nabi atau oleh para sahabat sahibu sirrin Nabi, pemegang rahasia Nabi. Hudzaifah ibnul Yaman ini diberi oleh Nabi daftar-daftar orang-orang munafik, nama-namanya.
Fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Yang daftar ini tidak diberikan, data ini gak diberikan kepada Umar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi sahabat ini punya datanya. Saking punya takhusus secara khusus tentang apa? Kejelekan-kejelekan. Sampai-sampai Nabi membocorkan data orang-orang munafik ini kepada beliau saja. Siapa namanya? Hudzaifah. Sampai-sampai Umar ini selalu buntuti Hudzaifah. Ya Hudzaifah, ana munafikun. Baik Hudzaifah, aku ini masuk enggak data orang munafik itu? Saking takutnya Umar bin Khattab ke data di situ. Padahal Umar ini kata Nabi, wa fil jannah. Umar masuk surga. Tapi Umar ini orang yang enggak pede. Selalu buntuti Hudzaifah. Hudzaifah, aku masuk enggak? Aku orang munafik enggak? Nah Hudzaifah kan enggak mungkin membocorkan rahasia Nabi. Beliau ini amanah. Tapi gara-gara dibuntuti terus, dikintili terus. Jari ini wong Surabaya. Suwe-suwe yuk belenger. Akhirnya ketika ditanyai terus, apakah aku ini orang munafik? Karena terus diikuti, akhirnya Hudzaifah mengatakan, tidak, sudah ngomong meneh. Oh cukup. Jangan di... Itu Umar bin Khattab. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini, kalau ada orang wafat di zamannya jadi khalifah, lihat Hudzaifah dulu. Ada orang mati nih, Umar mau nyolati apa enggak, lihat Hudzaifah dulu. Kalau Hudzaifah kok kelihatan nyolati, oh ini berarti orang baik, ikut nyolati. Tapi kalau ditunggu-tunggu Hudzaifah kok enggak nyolati, Umar enggak mau nyolati. Ya, kenapa saya sampaikan ini? Supaya jenengan paham bahwa judulnya ini kesalahan-kesalahan di bulan Ramadan, kok terkesan cari kesalahan begitu. Bukan begitu maksud kami, tapi sebagaimana diungkapkan oleh sahabat tadi siapa? Hudzaifah, supaya kita tidak terjatuh di dalamnya. Makanya seorang penyair Arab berkata, araftu syarra la li syarri walakin li tawakkih. Aku mempelajari kejelekan-kejelekan bukan karena ingin melakukannya, akan tetapi agar aku tidak terjatuh pada kejelekan. Wa man la ya'rifis syarra minal khairi yaqa'u fihi. Yaqa' fihi. Barang siapa tidak mengetahui kejelekan-kejelekan, maka dia akan terjatuh di dalamnya. Maka dari itulah pada sesi 2 ini, kok kebetulan saya diminta teman-teman panitia untuk menyampaikan kesalahan-kesalahan seputar Ramadan yang saya sudah punya materinya. Alhamdulillah. Lah apa saja? Apa saja kesalahan-kesalahan yang masih sering terjadi di bulan Ramadan? Kesalahan pertama dan yang paling utama adalah tidak mengilmui bulan Ramadan. Tidak mengilmui. Ya kayak rutinitas gitu aja. Gak ngerti hukumnya kayak gimana, apa saja yang membatalkannya, apa saja yang rukunnya, siapa saja orang-orang yang boleh gak puasa, kurang menjiwai. Sekedar rutinitas tahunan. Ini juga termasuk kesalahan. Maka dari itulah daurah ini diadakan. Al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu harus didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan. Ini termasuk kesalahan. Teledor tidak mau ngaji. Ya, sehingga banyak aturan-aturan dalam puasa yang tidak dipahami. Ini juga termasuk salah satu kesalahan. Yang nomor 2. Insya Allah cepat ya. Tidak kerasa selesai nanti. Nomor 2. Termasuk kesalahan yang sering terjadi adalah taqdimu Ramadan bisaumi yaumin au yaumain. Mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Saya pernah ke desa, ada orang nanya saya, "Lho jenengan mboten siam pas akhir-akhir Syakban?" "Loh, puasa napa nggih?" "Ya puasa akhir Syakban." Nah, tidak boleh mendahului Ramadan dengan
sehari atau 2 hari sebelumnya dengan puasa. Kecuali orang yang terbiasa puasa sunnah dan kebetulan itu hari dia puasa. Maka nggak mengapa. Atau kecuali kalau memang dia memperbanyak puasa di bulan Sya'ban seperti yang dilakukan Rasul. Rasul itu kalau di bulan Sya'ban hampir full puasa. Dari awal. Adapun dari awal nggak puasa tiba-tiba akhir sehari 2 hari puasa nyambut Ramadan. Nah ini yang nggak boleh. Rasulullah bersabda riwayat Imam Bukhari, la taqaddamu Ramadhana bisaumi yaumin aw yaumain. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Kecuali illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali orang yang terbiasa puasa sunnah, kebetulan hari terakhir itu tadi hari dia biasa puasa sunnah, maka enggak apa-apa. Misalnya nggih, panjenengan punya kegiatan yang sampeyan istiqomai Senin Kemis puasa. Oh, kemudian ternyata Ramadan mulainya hari Selasa. Terus jenengan sebelum Ramadan 1 hari, jenengan puasa Senin karena kebiasaan jenengan. Pertanyaan saya, boleh apa enggak? Boleh, karena itu sudah menjadi rutinitas panjenengan. Itu nggih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Termasuk puasa di hari yang meragukan. Perhatikan ya. Dari Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir tahu? Ammar sahabat Nabi yang bapaknya dibunuh. Namanya siapa bapaknya? Ya mesti tak sebut. Ammar bin Yasir. Yasir dibunuh. Punya emak namanya Sumayyah, dibunuh juga di depannya. Ditombak kemaluannya sampai tembus. Wanita mati syahid pertama dalam Islam. Emaknya Ammar. Nah, Ammar berkata, perhatikan. Man shamal yawmal ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Faqad asa Abul Qasim. Barang siapa puasa di hari yang masih diragukan. Ini kelihatan enggak sih ini apa namanya? Hilalnya ini. Kok ragu-ragu ini puasa apa enggak ya? Terus sampean puasa. Maka Anda bermaksiat kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim itu? Kenapa? Rasulullah. Hukum asal Sya'ban tetap Sya'ban. Kapan Sya'ban itu berubah jadi Ramadan? 1, kalau terbit hilal. 2, istikmal sudah genap berapa? 30. Selama muncul belum kelihatan, selama 30 hari belum, jangan puasa. Paham? Jadi pahami? Perhatikan. Man shamal yawmal ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa berpuasa pada hari yang masih diragukan. Karena begini ya, ada kaidah dalam agama, monggo panjenengan perhatosaken, ada kaidah dalam agama ya al yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Saya kasih contoh supaya lebih paham. Panjenengan wudu sholat maghrib. Jelas-jelas panjenengan wudu sholat maghrib. Setelah itu dengarkan kajian di Masjid Jami' Makkah. Kajian setelah maghrib sampai Isya. Saya mau tanya, sampean tadi sudah wudu belum? Yakin pasti sudah wudu. Terus datang ke kajian Jami' Makkah. Ada ustadz yang ngisi kajian setelah maghrib sampai Isya. Sampai Isya kajian selesai ada azan. Panjenengan ragu-ragu. Tadi saya itu waktu dengarkan kajian tadi batal enggak ya? Ragu-ragu saya. Saya batal enggak ya? Pertanyaan saya, batal enggak wudunya? Tidak batal. Karena kamu tadi wudu itu pasti. Karena tadi panjenengan sudah wudu itu yakin. Sedangkan di tengah jalan muncul keraguan. Betul? Tadi batal enggak ya? Ragu-ragumu ini gak bisa mengalahkan kepastian yang sudah pasti di awal. Paham ya? Sekarang ini bulan apa?
Tolong jawab, bulan apa? Pasti apa ragu-ragu? Pasti. Pasti, sekarang ini Sya'ban. Terus tanggal 29 Sya'ban, ya, semua alat-alat sudah disebar untuk melihat apa? Hilal. Terus kok meragukan? Ya, iki bingung, iki pakai jari ini kok jari ini. Perhatikan saya. Hukum Sya'ban masih jalan. Selama nggak ada apa? Yang pasti berupa terlihatnya hilal atau istikmal, apa tadi? 30 hari, berarti masih tetap dalam kesakbanannya. Bisa dipahami nggih? Jadi nggak boleh ragu-ragu. Sekarang ini Sya'ban, apa buktinya bahwa sekarang ini Ramadan? Kalau ada bukti baru monggo puasa. Selama nggak ada bukti bahwa ini Ramadan, jangan puasa dulu. Bisa dipahami nggih? Oke, terus nomor pinten? Nomor 3. Taksisu awal Ramadan bi ziyaratil kubur. Mengkhususkan atau mendahului Ramadan dengan mengadakan ritual khusus, dikhususkan setiap menjelang Ramadan untuk ziarah kubur. Bukan berarti melarang ziarah kubur. Ojo salah paham. Ya, tapi yang tidak boleh adalah apanya tadi? Mengkhususkannya. Kalau Nabi enggak mengkhususkan, jangan mengkhususkan. Monggo ziarah kubur tapi jangan dikhususkan. Dan ini bukan berarti melarang ziarah kubur, kadang-kadang salah paham. Dikira iki wong sing jenggot-jenggot itu enggak gelem ziarah kubur. Ziarah kubur itu Pak terperinci. Ada 3. Ini sudah sering saya sampaikan. Sampeyan catat nggih? Ibu-ibu, mboten ngantuk? Alhamdulillah. Ziarah kubur ada 3 Pak. Silakan dicatat. Ziarah yang pertama adalah az-ziyarah asy-syar'iyyah. Ziarah yang sesuai syariat. Dan ziarah yang sesuai syariat itu fungsinya 2. Apa fungsinya? Yang pertama untuk mengingat mati, mengingat akhirat. Mana dalilnya Ustaz? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Tapi sekarang fazuruhan enggak apa-apa, silakan enggak apa-apa ziarah kubur. Untuk apa? Litudzakirakumul akhirah, untuk mengingatkan kalian kepada kematian akhirat. Jadi fungsinya yang pertama ingat mati, eling akhirat. Fungsi yang nomor 2, mendoakan orang yang mati. Mendoakan orang yang mati. Makanya di antara doanya kalau masuk tanah perkuburan apa? Angkat tangan. Yang bisa dapat hadiah. Kalau beliau ya langsung oleh hadiah. Pripun Pak? Assalamualaikum. Naam, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat al mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikum. Ustaz kok dawa men to Ustaz? Ya paling notok ya assalamualaikum ya ahlul kubur nek gak iso. Assalamualaikum ya ahlad diyar nek gak iso. Nah, itu kan berarti Nabi ngajari kita tujuannya ziarah kubur itu semoga keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur. Dan ada doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya itu macam yang pertama. Ziarah apa tadi? Asyariyah, fungsinya 2. Sing nomor 1 eling mati. Sing nomor 2 ndongakno wong sing wis mati. Ku sampean tulis bahasa Jawa bahasa Indonesia. Repot nulis bahasa Jawa. Terus ziarah yang nomor 2. Ziarah yang nomor 2 adalah az-ziyarah asyirkiyah. Az-ziyarah asyirkiyah. Ini ziarah yang ada syiriknya. Nah ini sing dilarang.
seperti datang ke kuburan minta ke kuburan. Banyak orang ngomong gini, Salafi ini sering gagal paham. Mana ada orang minta ke kuburan? Kata siapa? Enggak ada. Wong jelas-jelas di YouTube beredar banyak. Ya Syekhul Arab, ya Syekhul Arab, isfini. Ya ada di Arab loh padahal ini. Di Arab. Ya Syekhul Arab, wahai syekhnya orang Arab, sembuhkan penyakitku. Wele-wele. Dengan bahasa yang enggak mengandung takwil lagi. Ya Syekhul Arab, isfini. Sujud di kuburan, minta ke kuburan. Jadi itu jangan dibilang enggak ada, ada. Salah satu contohnya di kampung saya. Bangunan di dulu ceritanya wong tua-tua zaman biyen iku sak durunge ono listrik. Listrik masuk ke desa saya itu kurang lebih 94. Dulu katanya mbah-mbah dulu kalau ada orang pengen kaya itu harus telanjang bulat dari rumahnya ke kuburan yang dianggap angker itu. Dianggap apa? Keramat. Minta. Jadi jangan mengatakan enggak ada ya. Tapi itu kan dulu. Sekarang bukan dulu. Dan dakwah ini harus ada yang mengingatkan. Harus ada. Enggak selama-lamanya ngejak sholat, ngaji, ngejak haji. Ini ngono kabeh wong kono sing dimusuhi. Tapi harus ada yang mengingatkan umat tentang kesyirikan, tentang kebid'ahan. Tapi tetap carane sing apik. Ojo kusru, enggak boleh arogan. Orang ngaji enggak boleh arogan. Sampaikan tapi dengan cara yang baik. Sampaikan dengan cara yang hikmah. Tapi ilmunya Allah harus disampaikan ke umat. Dengan cara yang baik. Gak boleh arogan. Teman-teman yang ngaji buka senyum. Mencurang. Ya. Ketemu. Jadi harus punya hati yang lapang kita. Ya, sekali lagi ngaji di kajian jelas. Hitam-hitam putih-putih. Tapi di masyarakat tetap harus ada uslub dakwah yang harus diperhatikan. Gitu nggih? Ya, jadi kita ngaji harus tambah sayang kepada umatnya Nabi Muhammad. Kita ngaji ini semakin nambah welas asihnya kepada umat Muhammad. Sakno ngono lho wong sing belum paham. Itu enggak boleh benci kita ini. Tapi sayang ya, gitu. Oke, kembali ke materi. Jadi menjadikan kuburan sebagai apa tadi? Menjadi tempat kesyirikan. Ini enggak boleh. Ustadz, bagaimana hukumnya bertawasul dengan kuburan? Perhatikan ya. Biasanya mereka berdalil dengan surat Al-Maidah ayat 35. Coba buka semuanya. Buka semuanya. Surat Al-Maidah ayat 35. Saya minta satu orang baca. Siapa? Yang sudah ketemu? Al-Maidah ayat 35. Sambut, siapa? Sambut. Padang, monggo yang keras Padang. Nah, perhatikan. Ayatnya berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah supaya dekat kepada Allah. Dengan gamblang, dengan jelas, dengan weleh-weleh, surat ini menyuruh kita, ayat ini menyuruh kita untuk cari wasilah bertawasul. Betul? Sudah dicek? Al-wasilah. Berarti bertawasul, mencari wasilah itu perintah agama. Ada ayatnya kok. Lah ayat ini sering dipakai oleh mereka. Boleh bertawasul, mana ada enggak boleh. Ini loh ayatnya. Surat apa tadi? Al-Maidah ayat 35. Kita jawab ayatnya itu benar. Tapi apakah makna wasilah di situ dengan mendatangi kuburan? Monggo sampean cek. Saya kasih PR sampean. Setelah pulang dari sini, buka tafsir At-Tabari. Buka tafsir Ibnu Katsir, buka tafsir As-Sa'di. Apakah makna al-wasilah di sini tawasul ini kuburan? Insya Allah gak akan ketemu kata-kata kuburan. Tapi yang ada adalah bertawasul dengan a'mal as-salihah, ya, at-ta'ah,
Ya, amal soleh yang bisa mendatangkan keridhaan kepada Allah. Jadi kalau ada orang datangkan jenengan terus berdalil bolehnya tawasul pakai ayat ini, ayatnya bener. Tapi maksudnya itu loh. Bisa dipahami nggih? Lah yang paling tahu maksudnya ayat ini ya para ulama salaf. Karena mereka yang dari awal-awal Islam, bagaimana mereka memahami. Saya mau tanya tolong dijawab. Setelah Rasulullah wafat, di zaman Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apakah pernah terjadi prahara yang menghantam umat Islam atau lempeng-lempeng saja? Sama ini paham dong mboten? Kula wangsul mali nggih. Saya mau tanya nih, ketika Rasulullah wafat, di sana ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Apakah Khulafaur Rasyidin setelah wafatnya Rasulullah itu hidupnya normal-normal saja, enak-enak saja, ataukah umat Islam pernah dihantam badai, cobaan, peperangan, musibah, ataukah enjoy-enjoy aja? Tolong dijawab. Jawaban dah, aku cek semangat. Ada musibah enggak? Ada. Rasulullah wafat, nabi-nabi palsu muncul menjamur. Setiap nabi palsu punya pengikut ribuan. Dan siap menyerang kota Madinah. Rasulullah wafat, muncul orang-orang ingkar zakat. Muncul orang-orang murtad. Romawi di utara sudah merangsek. Ada Persia. Di zamannya Khulafaur Rasyidin, di zamannya Umar. Sudah berhadapan-hadapan dengan pasukan Romawi. Romawi loh ini. Zaman itu Romawi itu seperti negara adidaya. Wilayahnya sampai ke jantungnya Afrika. Ethiopia yang jauh gitu. Itu persemakmuran Romawi. Afrika Utara ikut Romawi. Umat Islam di zaman Khulafaur Rasyidin berlawanan dengan Imperium Persia yang mengangkangi dunia pada waktu itu, dua imperium besar, Persia dan Romawi. Dan di zaman Khulafaur Rasyidin itu dihadapkan dengan musuh-musuh yang raksasa-raksasa begitu. Tapi tolong carikan riwayat satu saja, tidak usah banyak-banyak, satu saja. Abu Bakar DP datang ke kuburan Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar besok kami dimenangkan. Tidak ada. Cari, gak akan ketemu. Bisa dipahami? Wis ojo tawa-tawa. Nomor 3. Gue tadi siro nabawi, nek terus-terus itu. Gak jadi Ramadan gitu. Karena apa saja bisa dikaitkan sama siro ya. Nomor pinten lagi? 3. Az-ziyarah al-bid'iyah. Ziarah yang haram tapi nggak sampai syirik. Bid'ah tapi nggak sampai syirik. Contohnya apa Ustadz? Contohnya iktikaf di kuburan. Sholat di kuburan. Baca Quran di kuburan. Khataman Quran di kuburan. Zikir-zikir di kuburan. Wirid-wirid di kuburan. Tidur di kuburan. Ada enggak? Saya enggak itikaf kok. Oke, Anda enggak itikaf. Tapi sampean sholat di situ? Nggih. Zikir di situ? Nggih. Berjam diri di situ? Nggih. Ya ku padha wae. Meskipun jenenge enggak dinamakan apa? Itikaf. Duh, tapi kula niku ketika sholat niatnya kangge Allah kok. Ketika saya membaca Quran niatnya untuk Allah kok. Ketika saya zikir-zikir enggak zikir untuk si mayit kok. Kangge Allah kok. Nggih. Memang mboten syirik. Tapi ngeten iki nggih mboten nate dituntunaken kali Kanjeng Nabi. Bisa dipahami nggih? Nah, nomor 3 ini lebih ringan daripada yang nomor pinten? 2. Tapi apa juga oleh? Karena bertentangan dengan hadis yang terkenal, biasanya sampean paling hafal hadis iki, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal tidak sesuai tuntunan Nabi tertolak. Ya monggo ziarah kubur. Ada versi 1, versi 2, versi 3. Yang kita lakukan yang nomor berapa? 1, ziarah syariah. Tujuannya 1, mengingat kematian. Maka ini boleh kuburannya non muslim. Yang nomor 2, untuk mendoakan orang yang sudah mati. Harus kuburannya orang Islam. Mana dalilnya? Nabi izin minta berdoa kepada Allah. Berdoa untuk siapa?
ibunya, nggak boleh sama Allah. Terus minta izin untuk menziarahinya, boleh apa enggak? Boleh. Lanjut, nomor berapa sekarang? 4. Termasuk kekeliruan dalam Ramadan adalah menentukan awal masuk bulan Ramadan dengan ilmu hisab. Ngapunten bila wonten sing tersinggung, ya. Tapi ini ilmu ya, harus disampaikan. Saya lahir di keluarga besar yang memakai ilmu hisab sampai sekarang. Keluarga besar saya, pondok saya semuanya. Tapi ilmu itu tidak stagnan. Dinamis, harus dikaji terus. Perhatikan. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, pahami baik-baik ucapannya Nabi. Sumu, berpuasalah. Kapan? Liru'yatihi. Kalau terlihat apa? Hilal. Waftiru, dan beridul fitrilah. Kapan? Liru'yatihi. Kalau sudah terlihat hilal. Perhatikan saya. Perintah puasa dalam hadis ini dikaitkan dengan apa? Ru'yah, hilal. Dan perintah Idul Fitri digantungkan dengan apa? Lihat hilal. Fa'in humma alaikum, kalau mendung gak kelihatan, fa'akmilul iddah salasina, genapkanlah bilangan bulan pada waktu itu menjadi berapa? 30. Karena bulan Hijriah itu cuma ada 2 kemungkinan. Kalau enggak 29, enggak mungkin 31, enggak mungkin. 29 sama 30. Saya kasih contoh ya, biar panjenengan lebih paham. Sekarang bulan apa? Sya'ban. Tanggal 29 Sya'ban sebuah alat-alat canggih sudah diterapkan, disiapkan di Tanjung Kodok atau di tempat-tempat yang memungkinkan terlihat hilal, dipasang semuanya. Kalau tanggal 29 sore itu dilihat semuanya, ternyata 29 sore nampak hilal. Saya mau tanya, besok tanggal 30 atau besok tanggal 1? Satu apa? Ramadan. Kalau ternyata kok lihat, alhamdulillah, besok kita puasa. Berarti malamnya sudah malam Ramadan, harus tarawih. Karena hari kan dimulai malam kalau menurut Islam. Betul apa enggak? Menurut Islam hari itu dimulai maghrib. Nanti maghrib sudah bukan hari Ahad lagi. Bukan hari apa? Sabtu lagi. Makanya malam Ahad bukan malam Sabtu. Karena itu sudah miliknya hari Ahad. Tapi kalau tanggal 29 dipasang ternyata enggak kelihatan. Besok tanggal 1 Ramadan apa 30 Sya'ban? 30 Sya'ban. Ya sudah itu. Gini loh Ustaz, tolong tak sampein itu sing sabar dan mencerna Ustaz. Nggih, ya apa Mas? Gini loh Ustaz, ilmu hisab itu pasti. Memang gak kelihatan Ustaz. Tapi sebenarnya ini fakta bukan opini Ustaz. Ini fakta sebenarnya itu sudah di atas ufuk. Cuma 0,00001%. Tapi sejatinya sudah di atas ufuk Ustaz. Sudah wujudnya hilal itu ada di atas ufuk. Cuman karena baru 0, berapa tadi? Sekian persen, maka nggak mungkin bisa terlihat. Tapi sejatinya sudah di atas ufuk. Nggih Mas. Nggih, sampun wonten di atas ufuk, sudah wujud. Tapi kita ini disuruh puasa oleh Nabi bukan karena adanya hilal di atas ufuk. Tapi ketoke hilal. Terlihatnya hilal. Meskipun di atas hilal, meskipun di atas ufuk, ning durung ketinggal. Terus apa sampean poso? Wong gantungane hukum poso itu kalau lihat. Bisa dipahami tak karepku iki? Bisa dipahami nggih? Jadi gantungane itu bukan puasalah kalau hilal di atas ufuk, mboten. Puasalah kalau terlihat hilal. Jadi kalau kita ditanya ya harus ru'yah. Tapi kayak gini-gini itu jangan sampai kita tukaran, berantem, apalagi carok gara-gara perbedaan kisab sama ru'yah aja. Ini ilmiah saja. Terima monggo, gak terima enggak apa-apa. Ini masalah ilmiah. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut.
Nomor pinten tadi? Nomor 5. Melafatkan niat. Ya memang ini masalah khilafiyah, kita nggak mungkiri itu ya. Masalah khilafiyah, menurut sebagian ulama madzhab tidak apa-apa, mustahab. Ya. Tapi boleh juga orang yang mengatakan ini tidak ada tuntunannya, ya sah-sah saja. Tapi tetap saya sampaikan, memang ada sebagian ulama madzhab yang menganggap mustahab. Saya sampaikan ini supaya sampean tahu kadar kekeliruannya. Kadang-kadang ada kadar kekeliruan yang kita harus jelas. Tapi ada kekeliruan yang tetap kita sampaikan bahwa memang ada ulama yang apa? Berpendapat. Supaya kita paham. Tidak semua khilaf itu harus kita hadapi otot-ototan. Paham gak? Ada kadar khilaf itu yang ya memang kita nggak milih itu gitu loh. Tapi ada ulama yang berpendapat demikian. Paham maksud saya? Bisa dipahami? Melafatkan niat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, yasihu as-saumu lah. La yasihu as-saumu illa bin niyah. Tidak sah puasa seseorang tanpa niat. Wa mahalluha al-qalbu. Dan tempatnya niat itu al-qalbu. Apa artinya al-qalbu? Hati. Wala yustaratun nutqu. Dan tidak disyaratkan untuk pelafatannya. Bila khilaf, tanpa ada khilaf para ulama. Jadi beliau termasuk yang berpendapat boleh untuk dilafatkan, tapi tidak disyaratkan. Paham gimana maksud saya? Karena beliau termasuk ulama Syafi'i ya, termasuk yang mengatakan tidak apa-apa. Tetapi bukan apa? Syarat. Cuma gini ngapunten. Niat itu tidak senjelimet yang panjenengan apa? Bayangkan. Niat itu mudah, cuma menjaganya yang sulit. Ria, ikhlas, itulah. Ya. Niat itu apa sih? Niat itu secara bahasa adalah al-qasdu wal azmu wal iradatu. Niat adalah sengaja, ingin, itu niat itu. Kalau panjenengan sebelum tidur sudah niat dalam hatinya nih, besok sahur, alarmnya dipetek, disiap-siapkannya besok sahurnya pakai apa? Menu ini, menu itu, bahkan suaminya takon nanggoni bojone, "Mah, besok kita ini menunya apa?" Saya mau tanya, niat enggak ini besok puasa? Sesimpel itu. Jadi enggak harus nawaitu shauma ghadin terus anadai terus apal kabeh ini. Apal kabeh, ya. Meskipun demikian sebagai amanat ilmiah, kalau ada yang berpendapat demikian kita hormati. Ini amanat ilmiah. Tapi kalau kita ditanya, kita enggak melakukan itu. Karena yang rajih menurut kami, itu tidak dituntunkan Nabi. Sampai buka Bukhari dari cover 1 sampai cover yang akhir. Buka hadis Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasai, Musnad Ahmad dan seterusnya. Sampai cari bab doa unniyah. Tidak ada. Doa niat puasa itu loh, tidak ada. Sehingga nggak ada lafaz dari Nabi. Ya kita hormati, tapi menurut kami itu tidak rojih. Bisa dipahami ya? Ya. Terus nomor pinten saat ini? Nomor 6, meninggalkan aklatus sahur. Meninggalkan makan sahur. Hari gini masih sahur. Puasa kok pakai sahur, masa gak kuat? Nah, gak boleh kayak gitu. Tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Makanlah sahur karena dalam makanan sahur itu ada keberkahan. Ini harus sahur, Pak. Jangan gak usah sahur, harus sahur. Ya, nomor 7. Tidak mengakhirkan waktu sahur. Nah ini sahur jam 1 malam. Sahur jam 2 malam. Nah, sampeyan ku sahur apa? Sahur kok jam sakmono. Nek salat malam iya, nek sahur aja jam sakmono. Sahur itu sunnahnya disuruh apa? Mengakhirkan. Apakah berdosa haram Ustaz? Tidak haram. Cuman tidak tepat begitu loh. Yang lebih tepat adalah apa? Mengakhirkan sahur. Perhatikan ya, saya baca. Di zaman Nabi ada 2 muadzin. Adzan awal subuh dan adzan
terakhir subuh. Adzan yang pertama namanya, muadzinnya namanya Ibnu Ummi Maktum. Sahabat Nabi yang buta. Siapa namanya tadi? Nanti saya tanya di terakhir lah ya. Tulisin loh. Yang nomor 2, adzan yang nomor 2, adzan akhir. Adzan untuk sholat subuhnya siapa? Bilal. Sampai simak hadisnya Rasulullah. Perhatikan baik-baik. Rasulullah bersabda, "Idza adzana Ibnu Ummi Maktum fakulu washrabu." Kalau yang azan itu Ibnu Ummi Maktum, makan dan minumlah. Tidak apa-apa. Karena memang belum waktunya. Itu azan awal. Nangeni wong. Membangunkan orang. Imma untuk sholat, imma untuk sahur. Wa iza azana Bilal. Tapi kalau yang azan itu Bilal. Azan berapa berarti? Terakhir. Betul ya? Kalau yang azan Bilal. Fala ta'kulu wala tashrabu. Jangan kamu makan, jangan kamu minum. Perhatikan, saya ulangi. Jika yang azan Bilal, jangan makan, jangan minum. Berarti Rasulullah menggantungkan, memberi batasan, berhenti makan, berhenti minum ketika ada. Mafhum? Bisa dipahami? Ustaz, tapi kok ini kok sekarang itu Ustaz, biasanya belum adzan itu ada unen-unen. Assalatu wassalamu alaihi. Ya kita husnudzon. Mungkin maksudnya itu untuk agar kita apa? Hati-hati. Kita husnudzon aja ya. Mungkin niatnya untuk hati-hati. Tapi secara ilmu bahwa batas akhir makan sahur itu bukan waktu tadi. Tapi apa? Ada. Bahkan lebih dari itu. Perhatikan baik-baik. Wa in kanatil mar'atu minna, bahkan kalau ada wanita di antara kami yabqa 'alaiha syai'un min suhuriha, bahkan kalau ada wanita di antara kami ini yang makan sahurnya belum selesai, terus kok lihat Bilal ke masjid, maka wanita yang belum selesai sahur itu ngomong, "Ya Bilal, tamahal. Bilal, si. Ojo adzan dulu. Hatta afrugha min suhuri, sampai tak selesaikan dulu sahurku." Coba lakon ngono. Kaget muadzin niku, ono wong ngono ya. Maksudnya di sini ini berarti benar-benar sunnahnya Nabi disuruh apa? Mengakhirkan. Perhatikan. Idza sami'a ahadukum an-nidaa wal ina ala yadihi, barang siapa mendengarkan adzan subuh, wal ina'u ala yadi, sedangkan bejana masih di atas tangannya, fala yad'uhu, jangan dia tinggalkan piring yang ada makanannya itu, hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai dia selesaikan hajatnya dari makan itu. Tapi juga jangan pegangi terus piringnya. Sama niku lha apa kok mangko sahur gak mari-mari sampean cekel ae. Loh, jare ini selama masih dipegang, ya maksudnya gak ngono. Maksudnya itu berarti disuruh apa? Mengakhir. Sunnahnya disuruh akhirkan. Nomor pinten? Saya ini siapkan sampai 22. Kita baru nomor berapa? Gak selesai kayaknya. Gak iso maghrib. Aku mari kinang manuan. Nomor pinten saniki? Ya tak sebut nopo ini biar kekejar. Tidak membaca bismillah ketika makan sahur dan berbuka. Ini kan jelas ya. Ustadz, membaca bismillah itu ya tidak membaca bismillah tangan kiri lagi. Ini makan tangan kiri itu bukan sekedar adab loh ya, tapi haram, tidak boleh. Ini kan cuma adab aja. Nah, kalau makan tangan kiri enggak sekedar adab. Karena dikatakan dalam hadis, fa inna syaitana yakulu bisyimali, setan itu makan dan minum tangan, dan kita disuruh menyelisih apa? Jadi baca bismillah, makan tangan kanan. Taib. Nomor 9. Oke, betul. Termasuk kesalahan dalam berbuka adalah takhir al-iftar. Al-fitr. Mengakhirkan berbuka. Termasuk yang jadi panitia itu ya, kadang-kadang jadi panitia itu bingung, ya sibuk ngangkat-ngangkat, padahal dirinya sendiri belum cepet. Kalau sudah dengar adzan, matahari tenggelam, sudah ambil apa?
segelas air minum diminum dulu. Disuruh menyegerakan. Nomor 10. 10 gitu. Meninggalkan doa ketika berbuka. Karena ada waktu khusus berdoa itu mustajabah, betul ya? Berdoa di waktu apa? Berbuka. Zahabat dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Nomor 11. Memegang hadis lemah yang berbunyi, termasuk kesalahan bolak-balik para pengkhutbah di bulan Ramadan paling disenangi itu hadis ini atau hadisnya lemah. Bunyinya begini, awalus syahri Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqum minan nar. Bulan Ramadan itu 10 pertama rahmat, 10 kedua tengah-tengah ampunan, 10 ketiga terbebaskan dari api neraka. Ini lemah. Yang benar apa? Pertama rahmat, maghfirah dan terbebas dari neraka. Kedua rahmat, maghfirah semuanya. Jadi itu enggak ada perincian gitu. Yang pertama ya tiga-tiganya, yang kedua ya tiga-tiganya, yang ketiga juga apa? Hadis ini lemah. Nomor 12. Makan dan minum ketika berbuka secara berlebih-lebihan. Ini juga termasuk kesalahan, Mbak. Karena banyak yang terawihnya ngantuk gara-gara ini. Makan soto Lamongan. Habis itu kok kurang kenyang makan padang, nasi padang. Takbir terawih pertama ngantuk. Ya, nggak boleh. Nomor 12. Dalam 13 tidak menjaga lisan. Ini kalau dijelaskan panjang lebar ya. Nomor 14. Oke, 14 oke. Makmum membaca mushaf Al-Quran ketika terawih dengan dalih ingin mengikuti bacaan imam. Ono enggak ono? Makmum memegang mushaf Al-Quran tujuannya nyimak bacaannya imam dan enggak ngantuk. Paham maksud saya? Biasanya itu kalau naik qiyamul lail. Kalau terawih biasa kan insya Allah suratnya nggak panjang-panjang. Kalau qiyamul lail yang jam 1, jam 2 itu kan kadang-kadang berlembar-lembar. Itu kadang-kadang ada yang aja ngikuti imamnya. Siapa sih ngongkon gini gini? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Kalau dibaca Al-Qur'an dengarkan baik-baik. Ya kalaupun ada rukhsah mungkin yang di belakang imam. Itu mungkin ada, kita itu pun saya belum tahu ya. Tapi seandainya itu masih mungkin lah, mungkin untuk mengawal bacaan imam kalau salah misalnya. Itu masih mungkin. Tapi ada yang di belakang, saya pernah soalnya Pak, gak konsentrasi saya gara-gara terganggu. Allahu Akbar, Ustaz Mubarak kalau gak salah waktu itu, imam langsung surat apa ini, diiling-iling dulu ketemu, ambil. Sholat lagi. Gak ketemu pegel di kena akhirnya. Terus gak usah mas, jenengan iki makmum. Dengarkan saja. Gak usah sibuk. Dan memang sunnahnya makmum menghadap kemana? Sujud. Jangan begitu. Ya, gak boleh ya, wallahualam. Terus nomor pinten? Nomor 15. Nggih. Tidak mengikuti sholat tarawih imam sampai selesai witir dengan dalil mau sholat lagi malamnya. Tidak mengikuti imam tarawih sampai selesai dengan dalil mau nambah sholat terakhir malam-malam. Biasanya kalau kita ngimami tarawih witir ada salah satu atau dua mungkin ya misalnya di belakang gak ikut sholat. Karena niatnya gak witir dulu, tujuannya nanti kalau jam 1 atau jam 2 dia witir sendiri di rumah. Pertama ini memutus shaf. Betul apa enggak? Dan ada ancamannya memutus shaf, gak boleh. Betul ya? Kedua ada hadis yang berbunyi man qama ma'al imami. Gimana itu? Kutibalahu qiyamul lailah. Barang siapa sholat bersama imam sampai tuntas selesai dihitung sholat semalam suntuk. Jadi jangan karena itu kemudian malah kehilangan fadilah yang semalam suntuk ini. Ustadz, tapi saya ini pengen sholat malam nanti Ustadz.
Loh ya enggak apa-apa. Sampean ikut imam sampai selesai. Nah di sini ada beberapa solusi. Perhatikan saya. Saya kembalikan ke, sekarang ada Ustaz nanti saya mau sholat lagi gimana Ustaz? Sisi Mas, sampean tak tanyai dulu. Sampean ikut madhab yang harus 11 apa boleh lebih dari 11? Oh saya fanatik Ustaz, dari dulu memang harus 11. Kalau sampean berpendapat hanya 11, ini jangan nambah Mas. Karena kalau sampai nambah artinya sudah enggak 11. Loh, itu kan sholat malam Ustaz. Ini kan sholat tarawih beda. Waduh wae Mas. Tarawih qiyamul lail itu padha wae jenenge tok sing beda-beda, ya ta? Qiyamul lail itu salat sing dikerjakno sak marine salat isya sampai subuh, itu kategorinya salat malam. Sampeyan jenengi qiyamul lail, sampeyan jenengi tarawih, sampeyan jenengi qiyamul Ramadan, sampeyan jenengi tahajud, artinya sama, salat malam. Paham maksud saya nggih? Ada, karena saudara saya misalnya di rumah 11 semuanya karena keluarga besar Muhammadiyah. Wis gak gelem ndak salehne 11, wis bid'ah salehne 11 itu. Kudu 11. Tapi kadang-kadang saudara saya ini, saya enggak membicarakan orang lain, saudara saya sendiri gak sholat witir. Tujuannya apa? Nanti saya mau sholat tahajud. Sampai juga 11 artinya. Lu harus 11 saya. Ya enggak, Cak. Lu kok bisa? Karena definisi sholat malam adalah sholat yang dikerjakan semenjak sholat apa? Isya sampai apa? Subuh. Sampai ikut tarawih bener 11. Tapi ini sampai nambah meneh berarti jenengan tidak 11 lagi. Loh, Afan nih, saya nggak mengatakan nggak boleh lebih dari 11 loh. Cuma saya mendudukkan apa? Masalah. Bagi yang berpendapat harus 11, kok nambah? Berarti artinya panjenengan tidak 11. Lah beda lagi kalau memang dasarnya panjenengan meyakini boleh lebih dari apa? 11. Kayak Mekah Madinah lebih dari 11. Itikaf kita ini kalau di Ramadan di Masjidil Haram nggak mungkin 11. Kok sholatnya sampai apa? Berapa itu? Lupa saya. 30 sekian ya Pak. Tidak hanya 23, 30 sekian. Ya. Saya nggak mempermasalahkan boleh 11 apa tidak boleh. Yang permasalahkan adalah konsistensi dalam berpendapat. Paham nggih maksud kula nggih? Kalau panjenengan berpendapat boleh lebih dari 11, oke, baru kita carikan solusi. Solusinya ada satu, solusi yang pertama. Ya, meskipun saya pribadi nggak melakukan itu. Saya pribadi itu imma ikut sorenya atau ikut apa? Malamnya. Tapi saya nggak melarang karena kalamnya ulama juga ada. Cuma kalau saya pribadi, saya imma paginya, kok pagi apa? Ya maksudnya pagi-pagi. Ada yang larutnya, larut malam. Tapi kalau panjenengan sudah karena ada hadis yang berbunyi harus ikut sampai witir selesai, maka caranya adalah perhatikan. Cara yang pertama adalah setelah imamnya apa? Salam, berdiri lagi, menggenapkan. Bisa dipahami? Kalau saya pribadi enggak melakukan itu. Cuman aku menyampaikan solusi dari yang tadi itu lah ya. Tapi saya pribadi enggak itu. Karena saya itu ima apa? Sorenya atau ima malamnya. Salah satunya kalau saya pribadi ya. Tapi bagi panjenengan yang seperti itu caranya seperti itu. Berdiri sehingga apa tadi? Ditutupi jadi enggak witir. Bisa dipahami ya? Cara yang kedua. Ya ikut witir, salam. Berarti sampean sudah ganjil. Betul apa enggak? Terus bagaimana Ustadz kalau nanti? Maka nanti panjenengan sholat dulu 1 rakaat tujuannya untuk menggenapkan yang tadi sudah itu. Tapi menurut saya ini lemah banget ini. Ya. Sholat wis salam kok ditembel. Salam iki wis mari. Nah, seandainya panjenengan melakukan itu, saya sarankan yang terakhir. Apa itu Ustaz? Ya sudah witir selesai tadi, gak apa-apa nanti sampean sholat jam 2 misalnya, sampean sholat aja 2 rakaat. Dan gak usah witir lagi. Di situ solusinya. Bisa dipahami nggih? Apa masih bingung? Sampun dipahami nggih? Terus sedikit lagi. Nomor pinten? 16. Sholat tarawih cepat, tidak tumak nina sampai pakai helm biar nggak ketatap. Ojo ditulis ya.
Maksud saya itu tidak tumak nina. Kan aja itu Pak viral. Sholat terawih 2-3 rakaat cuma berapa? 7 menit. Saya nggak membahas 11 apa 23, monggo itu khilafiyah para ulama. Yang saya bahas adalah apa? Tumak ninanya itu loh. Rasulullah nih pernah lihat orang sholatnya cepet banget. Datang ke Nabi, Assalamualaikum, waalaikumsalam. So irji fasolli fa inna kalam tu sholli. Kembalilah, sholatlah, kamu belum sholat. Sahabat ini heran, wong aku sholat kok jari ini durung sholat. Tapi karena perintah Nabi, sami'na wa ata'na, dia sholat lagi. Cepet lagi. Kata Nabi, irji fasolli fa inna kalam tu sholli. Kembalilah, sholatlah, kamu belum sholat. Sahabat ini bingung, kok disuruh sholat meneh. Sampai 3 kali, masih belum paham. Ya Rasulullah, aku kurang paham dengan maksudnya panjenengan. Baru dijelaskan Nabi. Sholat itu harus tumak nina. Berdirinya harus tumak nina. Rukuknya harus tumak nina. Sujudnya harus tumak nina. Kata Nabi tidak boleh sujud seperti ayam matok. Ayam matok biji-bijian. Ayam itu kalau matok biji-bijian kan gini Pak. Gak ada ayam matok. Gak ada. Mesti langsung begitu. Jadi gak boleh sholat cepat. Batal karena tumak nina itu rukunnya sholat. Terus nomor 17. Menyela-nyelai sholawat berjamaah di sela-sela rokaat-rokaat tarawih. Sholawat bagus, monggo. Tapi kalau diletakkan di situ kurang tepat. Oke. Terus nomor pinten? 18. Tidak mengembalikan keputusan penetapan 1 Ramadan atau 1 Syawal dengan pemerintah. As-saumu yauma tasumun. Berpuasalah ketika orang-orang berpuasa semua. Beridul fitrilah ketika orang-orang beridul fitri. Dan beridul adha ketika orang-orang beridul adha. Jadi begini nggih, ada ibadah itu yang kolektif Pak. Gak boleh pribadi-pribadi. Sholat itu harus kolektif. Wis nurut pemerintah saja. Ya karena pemerintah itu yang memegang kendali. Kalau ada khilaf, begini ya, kalau ada khilaf di antara para ulama, terus pemerintah itu mengambil salah satu pendapat, maka apa yang dipegang oleh pemerintah itu memutuskan khilaf di antara para ulama. Wis nurut pemerintah saja. Panjenengan enggak usah bingung-bingung, sing nganteng. Kalau sudah diumumkan puasa besok, ya sudah puasa besok. Adapun bagaimana ru'ya itu besok. Besok kita kan membahas serba-serbi apa? Puasa Ramadan, hukum-hukum yang berkaitan dari A sampai Z itu insya Allah besok. Ini kan baru muqaddimah. Muqaddimah kok 2 sesi Ustaz? Ya sebegitulah ya. Monggo, alhamdulillah nggak sampai selesai, cukup berapa tadi? 19, ada yang sudah saya gabung-gabungkan tadi, sudah saya anggap selesai. Insya Allah besok kita akan membahas kapan puasa itu menjadi wajib, syaratnya bagaimana, apa yang membatalkan puasa. Ada hal-hal yang dianggap membatalkan puasa padahal tidak. Kita kasih waktu mungkin 10 sampai 15 menit untuk pertanyaan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi dijelaskan bahwa siapapun orang muslim yang berdoa kepada Allah, yang tidak menyekutukan Allah dan tidak memutus hubungan silaturahim, Allah akan kasih satu di antara 3 hal kemungkinan. Jadi saya mau bertanya Ustaz, saya punya masalah dengan saudara lama, tidak tegur sapa. Niat saya tidak memutus silaturahim, tapi menghindari perselisihan perdebatan. Gimana Ustaz? Saya kalau bertemu masih negur walaupun dia tidak berkenan. Perhatikan saya. Kerabat itu macamnya ada 3. Anda harus bisa memilih satu di antara 3 ini yang paling tepat. Saya ulangi nggih. Supaya kita tidak kena dosa mutus silaturahim. Maka perlu dijelaskan bahwa kerabat itu macamnya ada 3. Kerabat macamnya ada 3. Macam yang pertama adalah al-qati', yang memutus silaturahim. Dan ancamannya dahsyat.
La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang mutus tali rahim. Setelah bapak emak wafat, sengketa warisan itu bisa dua saudara kandung tidak tegur sapa sampai mati. Saya mau tanya, ada enggak kayak gitu? Banyak. Itu bahaya. Kasihan si mayit. Padahal perhatikan saya. Di antara cara berbakti kepada ibu dan bapak yang sudah wafat adalah menyambung tali rahimnya. Betul? Dan tali rahimnya orang tua yang paling rahim adalah anaknya orang tua. Siapa anak orang tua? Ya dulur. Makanya saya itu sedih kalau lihat orang setelah bapak ibunya wafat, anaknya nggak tegur sapa gara-gara rebut warisan. Nggak kasihan sama ayahnya dia. Nggak kasihan sama ibunya. Itu dosa, itu kerabat yang pertama. Apa tadi? Al-qati'. Orang yang mutus tali rahim. Dan ancamannya nggak masuk surga. Karena kata-kata rahim itu satu akar kata dengan rahim rahman. Asmaul husna. Bisa dipahami maksud saya? Kata rahim itu dalam bahasa Arab satu akar kata dengan nama Allah. Apa tadi? Ar-Rahman Ar-Rahim. Dari akar kata yang sama, ra ha mim. Kerabat yang nomor dua al-mukafi. Kerabat yang nomor dua al-mukafi. Ustaz, al-mukafi itu apa Ustaz? Perhatikan. Laisal wasilu bil mukafi. Orang yang nyambung tali rahim itu bukan orang yang mukafi. Mukafi itu apa Ustaz? Mukafi itu artinya sekedar bales. Kalau kamu nyapa, aku mau nyapa. Ini awakmu negur, aku yang negur. Nek awakmu gelem guyu karo aku gelem guyu karo awakmu. Bisa dipahami nggih? Ayo Dik, kita ke rumah kakak gantian, kita silaturahim. Soalnya kemarin kakak ngunjungi kita, sekarang gantian kita yang silaturahim ke kakak. Dan ini bukan nyambung silaturahim, ini gantian. Mukafi. Ya bisa juga kategorinya kalau saling silaturahim, bisa juga itu kategori itu. Tapi mukafi itu intinya yang sekedar apa? Balapo aku nyopos sih. Nek gak kono nyopos sih aku malah kono pernah nom kok. Aku sing wong tuwa kok dikongkon dului nyopo, gak kudu aku. Paham nggih? Ya kalau mental kita kayak gini, kelas kita masih nomor berapa? 2. Apa tadi? Al-mukafi sekedar balas. Lah kita ini Pak sudah ngaji. Tak kandani sampean rungokno ya. Kita ini sudah ngaji. Kita itu enggak kelase karo wong sing enggak ngaji. Harus punya dada yang jembar. Enggak kelasnya kita ikut ngaji setiap hari terus loro ati karo dulure loro ati. Sepuron dulurmu iku. Kadang-kadang kita ini memaafkan orang bukan karena kita kasihan sama orang itu. Tetapi kadang-kadang kita ini memaafkan orang karena kita harus kasihan dengan diri kita. Daripada kita tuwa loro ati wis sepuron ae. Kita memaafkan orang itu pengaruh kepada kesehatan kita. Awakmu nang loro ati terus lah cepet. Gak tega ngomong ya, cepet sakit. Harus lapang dadanya. Apalagi sama dulur sepuron sakno dulurmu. Nah gitu nggih. Lah yang nomor 3 inilah al-wasil yang nyambung tali rahim. Laisal wasilu bil mukafi. Orang yang nyambung tali rahim bukan yang sekedar balas. Walakinnal wasilah man idza quti'at rahimuhu wasolaha. Tapi orang yang nyambung tali rahim adalah yang diputus. Tapi masih mau datang. Punya adik. Harusnya kan adik yang datang ke kakak. Betul ya? Tapi karena adiknya ini beda kajian. Nah ini soroy. Ngaji salafi. Beda guru kok kakak gak disopo. Gimana opo ini? Gak boleh gitu-gitu ya. Sedih kalau denger-denger kayak gitu. Gak boleh kayak gitu itu. Itu ngaji itu buat apa? Kok dulure gak disopo iku lho. Ngaji model apa? Gak boleh kayak gitu. Ya, adiknya gak mau. Maka sang kakak ngalah ya sudahlah. Saking
sayangnya kakak sama orang tua yang sudah wafat. Karena kan diantara bakti pada orang tua nyambung tali rahimnya orang yang sudah wafat. Sudahlah saya yang dahulu, padahal saya kakak. Saya korbankan kehormatan harga diri saya, sudah nggak apa-apa. Datang ke adiknya. Wah, ini pahalanya gede, yo iki sing nyambung. Ya meskipun sampean gak direken tetap. Assalamualaikum. Iya cak kabar cak. Tidak apa-apa. Nah, itu pahalanya gede. Itu sing jenenge apa tadi nomor 3? Al-wasil. Tetap mbak, mas yang tanya tadi tetap sambung. Pahalanya besar. Jadi ada 3. Al-qati, al-mukafi, nomor 3, al-wasil. Dan panjenengan harus jadi al-wasil. Punya anak kasih nama wasil. Yang nyambung tali rahim. Nah, ada lagi silakan. Monggo. Apa? Mengakhirkan sahur. Nggih. Bukan di atas. Ya. Maksudnya itu begini loh Mas. Kita sedang makan, belum selesai ternyata adzan. Oh jadi buat selesaikan. Gitu. Terus bukan berarti apa yang di meja ini boleh semua. Wah ini bahaya nih saya mencara. Selamat kok sampean takon nih tadi iso ngelurusno. Ulangi. Intinya itu memang nggak ada dalil secara detail kayak gitu. Tapi intinya itu segera selesaikan hajatmu. Makanya minum sudah wis. Jangan memperlambat diri, jangan. Sekedar diselesaikan minum ya sudah. Gitu gimana? Kalau secara detail tidak ada hadisnya. Sekarang saya yang takon ya, gantian. Sebutkan 3 macam ziarah kubur. Panjenengan. Monggo. Yang pertama az-ziarah asy-syar'iyyah. Ini untuk murojaah ini. Yang kedua Siji aja ngomong. Az-ziarah asy-syirkiyah. Yang nomor 3 az-ziarah al-bid'iyah. 6. Dapat hadiah Mas. Monggo. Kitabnya Ustaz Abu Baidah. Pertanyaan yang nomor 2. Sebutkan 3 macam kerabat. Saking gampangnya kono sing gelem. Nah, sebutkan 3 macam kerabat. Saya Mustaqim, silakan. Al-qati'. Yang kedua al-mukafi. Yang ketiga al-wasil. Dapat hadiah. Sebutkan ayat berapa, surat apa, ayat berapa bahwa kita disuruh tawasul. Lu ibu-ibu yang jawab. Dari tadi ibu gak ada yang dapat hadiah ini. Soalnya gak ada panitianya di akhwat. Ada panitianya. Kita gak tahu siapa yang bagian nunjuk. Taib. Terus. Yang tanya dapat hadiah sekarang. Nah monggo, siapa yang mau tanya? Monggo Pak, dapat hadiah Pak. Monggo tolong di takon lo lihat dia. Masya Allah, panitianya luar biasa. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, di Masjid Surabaya ini namanya ada Masjid Nasional Pak Ustadz. Ada Pak? Masjid Nasional. Masjid Nasional. Ya. Terus? Kemudian terawihnya itu ada 2 session Pak Ustadz. Yang pertama 8 kali salam, terus yang 8 kali salam itu mundur, kemudian dilanjutkan lagi sampai ke 23. Itu hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Tadi disampaikan terawih itu harus sampai selesai. Tapi karena ingin 11 rakaat, kemudian yang 8 salam itu mundur. Itu kemudian sholat witir sendiri.
Itu yang pertama. Dan Oke, saya jawab yang, dulu. yang kedua Saya ini jawab dulu, ada gimana? witir Saya dua kali salam. Saya jawab dulu G, biar gak lupa. Nanti dilajengaken. Gini G, saya tahu masjid yang jenengan maksud tadi. Kakak saya yang imami di sana jadi tahu. Jenengan kalau niatnya 11 ya sudah cari masjid yang 11. Jenengan yang 23 ya sudah cari masjid yang 23. Khawatir jenengan kehilangan fadilah man shallama al imami hatta yansorifa kutibalahu qiyamul laila. Barang siapa sholat bareng imam sampai selesai dihitung sholat semalam suntuk. Maksud saya kalau panjenengan 11 ya sudah. Biar ya apa ya sholat durung mari kok metu. Ya gak enak juga dilihat itu. Maksudku loh, nek panjenengan memang niatnya 11 ya sudah pilih masjid sing berapa? 11 daripada nanti soft di pertama 11-nya selesai terus miak-miak soft, itu satu pemandangan persatuan kurang ada di situ. Gini mboten? Harusnya umat Islam ya menampakkan syiar persatuan. Ono sing sholat, ono sing mulai, ono sing gak enak. Maka solusinya monggo yang 11 sholat di masjid yang memang disetting dari awal memang apa? 11. Yang 23 ya dari awal 23 sehingga tidak terjadi seperti itu. Itu saran saya. Wallahu alam. Terus yang nomor 2? Kemudian ada witir itu mohon dijelaskan, ada yang 3 kali rokaat, 1 kali salam, ada kemudian yang 2 rokaat salam dan ditambah 1 rokaat. Itu bagaimana? Mohon dijelaskan. Ustadz Mubarak Bamu Alim hafidahullah punya kitab khusus bahas qiyamul lail atau sholat tarawih, sholat tahajud. Saya sarankan panjenengan lihat kitab yang bagus itu. Intinya tidak apa-apa. Boleh 4 salam gitu dong maksudnya panjenengan? Bukan. Kan witir itu seperti yang di 23 itu ada yang 2 rokaat salam, kemudian ditambah lagi 1 rokaat salam. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Yang nggak boleh itu kayak sholat maghrib. 2 rokaat terus tahiyat awal. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau 2 rokaat salam terus nambah setunggal atau 3 sekaligus mboten apa-apa. Pilihan. Terima kasih Pak Ustaz. Oke. Ada lagi sebelum ditutup, monggo. Dapat hadiah, Pak. Oke. Silakan. Memang ada riwayat Rasulullah mendahului dengan 2 rakaat ringan. Sebagian mengatakan ya memang 13 Nabi. Sebagian ulama menjelaskan maksudnya 2 rakaat itu ba'diyah. Tidak ada masalah. Al-amru wasi'. Perkaranya luas. Masalah tarawih itu boleh ini boleh itu. Tidak ada masalah. Artinya kayak gitu itu jangan dijadikan bahan apa? Bahan gak cocok-cocokan begitu loh. Kalau kita ada di komplek itu dan kok kayak gitu tidak apa-apa. Insya Allah dapat. Memang ada riwayat itu. Rasulullah sebelum itu nambah 2 rakaat ringan itu kan. Terlepas dari khilafnya intinya jangan sampai gara-gara itu jenengan gak jadi sholat di tempat itu. Gak apa-apa insya Allah. Terus. Apunten. Ulangi Ustaz ya, mohon maaf. Biar ibu-ibu dengar. Ya, tentang perbedaan azan. Jadi misalnya kita di masjid A gini belum waktunya azan, tetapi kita sudah dengar sayup-sayup azan di masjid-masjid sebelah gitu. Atau misalnya di notifikasi HP kita sudah keluar azan, nah kita ikut di masjid yang kita tempati ini atau gimana? Ya sebenarnya intinya itu matahari tenggelam. Ya, cuman kan repot di tengah kota cari matahari apa? Tenggelam. Maka tengerane ya nek usahadan berarti wis tenggelam matahari gitu kan. Tapi kalau seperti itu kenyataannya insya Allah enggak apa-apa Mas. Kurang lebih lah. Kecuali kalau selisihnya 5 menit. Sama lihat aplikasi misalnya adzan
jam 5 lebih 45 misalnya kan. Ini jam 5 lebih 30 sudah azan. Ya jangan. Tapi kalau menurut apa yang jenengan ketahui itu sudah kurang lebih 45, kemudian ini belum padahal sudah 45, tapi yang dari jauh ternyata apa? Sudah azan, insya Allah. Gak ada apa ya istilahnya, gak ada nas yang pilih masjid sana apa masjid sini, gak ada. Intinya kalau ada adzan ya sudah. Allahu a'lam. Cuman kita kan punya praduga. Ini kok sama masjid yang lain kok terlalu apa? Ngawali misalnya. Kok terlalu ngawali banget ya. Yang lainnya belum ada yang adzan kok selalu adzan duluan, selisihnya 3 menit. Ya lebih baik ikut yang apa? Yang mayoritas saja. Cukup sampai di sini nggih. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mugi-mugi panjenengan istiqomah. Saya pun demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita agar kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.